Malam ini kita akan ngobrol-ngobrol santai masalah keagamaan bersama Ustadz Sarwat LC. Sebelum kita mulai, baiknya kita like, comment, and subscribe. Baru kita akan lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dari beberapa video yang kita buat, banyak yang senang akan pelajaran hadis-hadis yang Ustadz berikan, dan ada beberapa pertanyaan yang sampai di media kita, yaitu ini bagaimana hukumnya kita sudah berwudu tetapi kita menyentuh istri, apakah batal atau tidak, Tat? Batal karena dalam Al-Quran disebutkan bahwa aula mastumun nisa afalam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kamu menyentuh wanita, dalam hal ini adalah istri sendiri ya, dan kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka gantinya adalah dengan cara tayamum. Itu menurut jumhur para ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Kalau yang bilang tidak batal itu mazhab Hanafi. Karena mereka mengatakan aula mastum itu artinya kalau kamu melakukan hubungan suami istri, hubungan jima. Jadi dalam mazhab Syafi'i la mastum itu arti secara harfiahnya memang adalah sentuhan kulit gitu. Jadi kalau di kita rata-rata bermazhab Syafi'i itu batal antara suami dan istri. Yang bilang nggak batal tuh Hanafi. Terus kan banyak yang bertanya juga kan, karena statusnya kan kita sudah sah suami istri tapi tetap batal gitu statusnya. Ya iya, Tetap. dia kan ayatnya bilangnya kan bukan kalau istri nggak batal kan, enggak. Nisa itu kan adalah wanita yang bukan mahram, istri itu bukan mahram. Bukan mahram. Istri bukan mahram, kalau mahram nggak boleh dinikahi. Gitu. Nanti kalau kita ente punya istri, saya tanya istri ente mahram bukan apa enggak? Enggak mahram. Mahram. Mah? Tahu nggak artinya mahram itu apa? Gimana, mahram itu artinya tidak boleh dinikahi. Gitu. Ente nggak boleh nikah sama ibunya, sama ibu sendiri, sama anak perempuan, sama saudara, sama itu kan nggak boleh mahram. Gitu. Iya. Tapi kalau sama istri itu boleh nikah nggak? Boleh. Ya boleh. Maka istri itu bukan mahram. Gitu. Nah, walaupun dia suami istri tapi bukan mahram. Nah, siapa saja wanita yang bukan mahramnya, sentuhan kulit, maka itu membatalkan dalam pandangan mazhab Syafi'i gitu. Berarti kalau kita misalkan kita sudah berwudu tapi cium tangan sama orang tua sendiri nggak batal itu? Nggak batal, iya. Batal, karena ibu kan, ibu itu mahram, iya. Pokoknya semua yang mahram itu sentuhan tidak membatalkan. Kalau ibu mertua? Nggak juga. Nggak juga apa-apa itu. Ibu mertua itu termasuk mahram juga, karena kan gini, ente nikah sama anaknya. Nah ibunya itu untuk selama-lamanya jadi mahram. Misalnya istri udah meninggal atau udah cerai, itu boleh nggak nikah sama emaknya? Nggak boleh. Jadi mahram yang sifatnya mu'abbad, yang untuk selama-lamanya. Mertua itu jadi mahram selama-lamanya. Jadi kita maka itu sama dengan ibu kita sendiri. Tetap jadi orang tua kita gitu, Ustaz. Iya, walaupun sudah nggak jadi istri, anaknya udah nggak jadi istri, tapi itu jadi sudah meninggal atau sudah cerai, tapi ibunya itu tetap jadi mahram untuk seterusnya. Jadi nggak ada istilah turun ranjang dari anak ke emak atau dari emak ke anak, itu nggak boleh. Iya, naik ranjang berarti ya. Kalau misalkan di dekat rumah saya itu ada imam, terus ini melakukan yang namanya sujud yang sholat sujud sajadah. Nah kan beberapa dari sujud sajadah, sujud tilawah. Sujud sajadah. Iya, kalau sujud sajadah sama aja itu kan sajadah. Ayatnya namanya ayat sajadah. Nah, sujudnya namanya sujud tilawah. Nah gini waktu kemarin kan jadi tetangga saya nanya. Nah biasanya kan kalau mau mengadakan sujud tilawah itu kan diumumkan nanti baca ini langsung sujud gitu. Tapi imam tersebut tidak memberitahukan sebelum sholat gitu. Apakah dan makmum kan jadi bingung. Wah, belum tahu, tiba-tiba langsung turun gitu. Apakah sholat kita batal atau tidak gitu? Kalau ternyata gini, kalau ternyata imamnya sujud, kitanya nggak ikut sujud, kita sampai bingung kan, kita diri doang. Aja ya. Sampai imamnya bangun lagi, itu kita jadi batal karena kita kehilangan sujudnya. Karena kan innama ju'ilal imamu liyutamma bihi.
imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Nah, sedangkan imamnya sujud kok kita nggak sujud, sampai akhirnya imam bangun lagi, itu banyak ulama yang mengatakan itu batal berarti kan, karena nggak mengikuti yang gerakan yang Imam. Iya, gerakan yang istilahnya yang rukun. Walaupun ada juga yang mengatakan enggak, karena sujud tilawah kan bukan rukun, gitu kan. Iya. Nah, apakah statusnya ya harus rukun atau sujud itu dianggap adalah kayak rukun juga? Nah, itu nanti khilafiyahnya di situ. Tapi pada dasarnya memang kalau jadi imam sebaiknya selain tadi dia informasikan, gitu ya, sujudnya jangan kecepatan. Maksudnya kecepatan tuh gini. Jadi makmum lagi bingung, dia udah bangun lagi, kan jadi ngerusak gitu istilahnya. Iya, ngerusak konsentrasi makmum gitu kan. Jadi mungkin dia bisa lakukan dengan berbagai macam trik. Pertama, sebelum sholat dia kasih tahu dulu, atau yang kedua ketika dia mau sujud itu dia bikin kodenya apa? Misalnya dia baca ayat gitu kan. Begitu ayatnya habis, kan waktunya untuk sujud. Jangan langsung sujud, gitu. Kasih jeda dulu. Jadi orang kaget, ada apa nih? Ada apa nih? Gitu kan ada. Karena nggak langsung Allahu Akbar, nggak langsung begitu. Karena kalau baca selesai langsung Allahu Akbar, pasti orang menganggap wah ini lagi ruku nih, gitu. Tapi kalau dia bikin gestur ya, gesturnya adalah dia diem, kayak orang lupa. Kayak orang lupa, gitu. Berhenti gitu kan. Kan jamaah kaget, kenapa nih? Berhenti tapi kok nggak ruku gitu kan. Nah, jadi ada intibah, ada semacam kayak perhatian gitu kan. Terus dia sujud Allahu Akbar, panjangin bacaannya. Turunnya pelan-pelan. Turunnya pelan-pelan karena jadi kayak ini dia kayaknya nggak ruku deh nih kayaknya, karena kan makmum belum tentu ngelihat. Kalau saf yang udah belakang-belakang nggak lihat, nggak lihat kan. Tapi nadanya dia baca Allahu Akbar itu panjang gitu kan. Jadi dia diam dulu sebentar, terus dia Allahu Akbar, gitu kan. Ini apa kok panjang banget gitu kan. Oh, sujud tilawah kali gitu kan. Terus sujudnya jangan cepat-cepat, agak lama. Sujudnya agak lama, biar orang yang lagi bingung masih punya kesempatan, sujud turun gitu kan. Jangan sampai dia cuma sujud begitu langsung berdiri lagi gitu kan. Sujud, agak lamain sujudnya sehingga orang yang lagi pada bingung pada turun kan semua. Nah, sekiranya orang yang pada bingung udah turun semua, baru dia Allahu Akbar, diri lagi. Itu menunjukkan gitu. Nah, di situ pentingnya imam tuh punya gestur tuh gitu. Jangan semuanya sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. Cara bicaranya kita. Iya, maksudnya nadanya nggak ada. Kan mestinya gini, menunjukkan kalau dia lagi dari sujud mau naik ke atas berdiri, kan itu kan proses panjang tuh. Maka dia juga panjangin Allahu Akbar, gitu kan. Nah, jadi biar orang bisa mengira dari nadanya pun udah ketahuan ini maksudnya lagi dari sujud naik ke atas nih, gitu kan. Gitu. Jadi kan ada orang yang nggak punya sense kayak gitu. Jadi semua takbirnya dia sama Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu, cepet gitu. Iya, nggak, maksudnya nadanya semua sama. Jadi nggak bisa ditebak nih lagi sujud apa lagi ruku apa gitu lah di situ ya. Jadi kadang beberapa makmum agak bingung gitu. Iya. Tapi yang paling aman kalau emang makmumnya masih pada bingung, nggak usah sujud aja lah, ngapain sih? Gitu kan nggak wajib juga, cuman sunnah daripada ntar makmum pada kebingungan. Gitu. Tapi kalau imam sujud kitanya nggak sujud? Nggak, maksudnya imamnya yang jangan sujud aja. Nah, iya, imamnya jangan sujud aja. Ngapain sih pakai show off segala, pakai sujud segala, orang makmumnya aja pada kagak bisa, kok pada kagak ngerti, kecuali dia udah yakin, udah diedukasi. Makanya itu tadi kan sebelum sholat gitu dia ngomong dulu kepada jamaah, diinfokan gitu kan, sehingga jamaah. Jadi kalau saya antar sujud jangan ada yang bilang subhanallah gitu ya, karena dianggap salah gitu kan. Yang menyebut gitu. Iya, karena bisa jadi begitu kan. Kok kagak ruku langsung sujud aja, langsung teriak subhanallah. Disangka imamnya lupa. Iya, disangka imamnya lupa atau apa gitu kan, padahal enggak. Ya jadi ya saya biasanya nggak suka itu pakai melakukan sujud gitu. Kalau di masjid yang orangnya pada nggak terbiasa. Kan beberapa dari jemaah kita kan kalau yang belum mengerti kan ini ayat ini nih nggak semua
Ketika kita melakukan sholat sendiri atau munfarid, kita lupa kita sudah berapa rakaat gitu, lupa gitu. Apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Gitu. Ya kalau lupa kan namanya orang lupa kan biasanya suka nggak inget ya. Nah jadi kita sholat dengan asumsi yang rakaat paling sedikit. Jadi kan kita lupa nih, ini udah 3 apa baru 2? Iya gitu. Antara 3 dengan 2, yang paling sedikit itu 2. Ya kita menganggap ini baru 2. Berarti nambahin kalau isya ya, jadi nambahin 2 lagi. Ya. Walaupun pada kenyataannya sebenarnya udah 3 tuh, berarti kan jadi 5 gitu kan ya. Nah, jadi banyak. Itu nggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai kurang. Lebih nggak apa-apa, tapi jangan sampai kurang. Kita 2 apa 3 ya, kita bilang 3 deh gitu kan. Ternyata sebenarnya itu bukan 3, masih 2 itu. Kalau kita nambahin cuma 1 rakaat, belum selesai itu sholat isyanya. Habis selesai itu salam, kita mikir kayaknya tadi baru 2 dah gitu kan. Nah itu berarti harus sholat lagi. Nah berarti gitu. Kalau kita merasa ragu gitu, tapi kita udah selesai gitu, ragu gitu mana? Sholat lagi aja. Diulang lagi. Oh gitu, jadi mengulangi sholat gitu. Mengulangi sholat itu jadi gini. Ada sholat-sholat yang kita merasa nggak sempurna, ada sholat yang kita sudah sempurna gitu ya. Lepas dari semua, mengulangi sholat tuh hal yang boleh. Kan di zaman Nabi sholat jamaah udah selesai, tapi Nabi belum pulang, masih di masjid dengan 2-3 orang gitu ya. Terus tiba ada sahabat yang datang mau sholat, tapi sendirian. Sama Nabi kan suruh temenin gitu. Jadi padahal yang temenin itu udah sholat jamaah juga. Nah jadi orang mengulangi sholat jamaah itu boleh gitu pada dasarnya. Apalagi kalau ada sebabnya. Tadi ragu-ragu bener apa enggak tuh ya, sholat lagi gitu. Kira-kira udah 3 atau 2 gitu kan bingung. Masih ragu-ragu kan. Tapi intinya sebelum selesai, ketika masih di sholat, kita harus mengambil yang paling sedikit. Mengambil yang paling sedikit itu maksudnya biar kalau bisa lebih, yang penting jangan sampai kurang. Nah gitu. Ditambahin misalkan kurang 1 tapi kurang 2, jadi jalanin 2 gitu. Iya, kalau kita ngomong dari segi kurangnya, kurang 1 atau kurang 2 ya, kurang 2 gitu ya kan. Jadi kalau berapa kurangnya cari yang paling banyak. Kalau berapa udahnya cari yang paling sedikit. Poinnya di situ. Gitu. Kan sudah mengikuti imam baca Al-Fatihah. Apa kita wajib baca Al-Fatihah atau tidak, Tat? Baca Al-Fatihah itu rukun dalam sholat, harus dibaca. Tapi kalau misalnya kan biasa kalau imam tuh memberi jeda, jadi kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya imam itu tidak memberi jeda, langsung bacanya cepat-cepat gimana? Ya tetap kita baca. Jadi gini, imam baca surat Al-Fatihah dengan suara keras. Kita kan nggak baca, kita harus dengerin. Nah begitu imam sudah waladolin amin, kita baca, ya kan. Mestinya sih kalau biar kompak, imamnya jangan mulai dulu kan gitu ya. Kalau yang kompak, gitu. Iya, masuk surat tuh waladolin amin, dia diam dulu karena ngasih kesempatan para makmum untuk mengulangi baca Fatihah gitu kan. Tapi kalau imamnya yang kagak ngerti urusan kan dia main tancap aja. Nah dalam kondisi itu kita sebagai makmum, apa kita harus dengerin bacaan imam lagi kayak tadi Fatihah, atau kita baca Fatihah sendiri. Nah, mendengarkan itu hukumnya kalah dengan hukum kewajiban baca Fatihah. Gitu. Maka kita tidak usah dengarkan, karena kalau kita nggak dengerin tidak merusak sholat kita. Tapi kalau kita nggak baca Fatihah, sholat kita jadi nggak sah. Nah, berarti kita baca Fatihah. Jadi kita wajib baca, walaupun kita bermakmum kita wajib baca Fatihah. Iya, karena la sholata liman lam yaqra bi ummil Qur'an. Tidak sah sholatnya orang yang tidak baca Ummul Qur'an. Kecuali dengan kasus yang yang sifatnya bukan darurat ya, apa istilahnya kasuistik lah. Kita datang ke masjid, imamnya lagi ruku. Nah, kita takbiratul ihram, kita ikut ruku. Kita masbuk gitu. Ya bisa masbuk, bisa enggak. Mungkin masih rakaat pertama kan belum masbuk kan. Nah, tapi kita bisa ruku bareng sama imam dan dapat tumak ninahnya. Nah, imam lagi ruku nih, kita langsung Allahu Akbar, terus kita ikut ruku. Ya kan, terus dapat tumak ninah nih, ruku bareng sama imam, terus imam sami Allahu liman hamidah, kita sama Allah. Kan kita dapat 1 rakaat tuh. Itu udah dapat 1 rakaat. Padahal kita nggak baca Fatihah. Belum dapat. Kita udah ketinggalan tadi. Nggak. Apakah itu dapat 1 rakaat? Dapat. Karena di situ nanti ada hadis khusus untuk itu. Man kana lahu imam fa qiraatul imami lahu qiraah. Siapa yang punya imam maka bacaannya imam sudah mengcover bacaannya dia. Dalam kasus kayak gitu.
Tapi kalau dia dari awal sudah berdiri di belakang imam, dari takbiratul ihram, dia juga di situ udah. Tapi dia sengaja nggak baca, itu nggak sah. Jadi nggak sah. Iya nggak sah. Kecuali kalau misalnya kita udah tertinggal, imam udah. Nah udah ruku, nah itu nggak kita ikut masalah. ruku. Iya. Berarti kita sudah mendapatkan rakaat. 1 rakaat itu ya. Gitu. Oke, Ustadz, terima kasih teman-teman. Kita sudah menanyakan beberapa pertanyaan yang dari teman-teman sekalian. Semoga penjelasan dari Ustadz Sarwat mendapat ilmu yang bermanfaat, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.